Nah, yang apa namanya, kita kan sengaja minta diselang-seling waktunya karena waktu itu waktu rapat itu banyak yang bilang katanya perlu waktu untuk apa namanya mencernanya juga gitu loh. Ya betul. Ya tentunya tidak tiga hari berturut, tapi kita selang-seling 1 hari gitu. Ya. Mudah-mudahan karena besok juga sih sidang Pak Ari, besok ada sidang. Ya, jadi besok bisa sidang dan bisa mikir apa, merefleksi, pikir ulang apa yang dipelajari hari ini. Kemudian Sabtu kita ada lagi, itu bisa dicerna lagi. Senin rumah istirahat atulah lagi gitu. Nah, Selasa mulai kerja. Apa butuh waktu kita menggunakan Gitu ya. Nanti menggunakan ketika di pembelajaran itu harus bagaimana yang butuh waktu itu. Kalau yang itu kan waktunya wow, sehingga kesempatan menggunakan itu rada kelabakan. Keseret-seret ya ikutinnya. Ya, mainkan itulah. Ada beberapa itu yang sudah jadi apa namanya sudah punya beberapa bulan juga udah. sudah 30. Narasumbernya sudah ada juga di sini. Sudah ada di sini. Pak ini
Halo, cek. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak. Alhamdulillah, Pak Tri. Alhamdulillah. Bisa ketemu Selamat pagi, ya. Pak. Sama-sama, Bu. Insya Allah 1 jam kali ini kita akan mencoba mereview ya. Aduh, punten ini saya juga kiranya kayak begitu. Saya ganti dulu. Nah, Bapak Ibu, punten yang saya kirim ke grup itu diisi supaya saya bisa mendapatkan profil dari Bapak Ibu. Nah, saya kirim juga ke chat. Nah, ini. Jadi data ini bisa jadi pegangan buat saya untuk apa yang harus saya lakukan. Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan berdiskusi berkaitan dengan KB3, Bapak Ibu. KB3 ya, berkaitan dengan konten. Jadi konten ini memang mau tidak mau harus kita coba review ya isinya. Kemudian juga beberapa penjelasan yang penting untuk diterangkan secara langsung itu bisa disampaikan di sini. Oke, saya coba buka dulu. Oke, saya coba share screen. Oke. Bentar. Share screen. Ini. Oke, saya share screen Bapak Ibu. Oke, ini di saya ada semua modul. Oke, ini adalah modul KB3. Oke, jadi judulnya adalah berkaitan dengan struktur bumi ya, struktur bumi dan mitigasi bencana kebumian. Jadi di sini yang paling penting daripada struktur bumi itu kita mengenal ya, mengenal pengaruh. Nah di sini Bapak Ibu ada aktivitas ya, aktivitas. Ini ada Bapak Ibu bisa lihat ya, ada beberapa hal. Nah ini saya akan coba terangkan beberapa hal penting dari struktur bumi ini, gitu. Kemudian di sini yang paling penting juga ada mitigasi bencana ya, mitigasi bencana. Di sini ada aktivitas 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6 dan seterusnya. Oke. Nah, ini juga ada tes formatif ya. Nah, ada juga forum diskusi. Nah, ini forum diskusi yang perlu Bapak Ibu isi ya. Nah, di sini kami juga sudah menyiapkan beberapa media berkaitan dengan struktur bumi itu, juga ada PPT-nya. Nah, kayak begini Bapak Ibu. Coba apakah sudah diisi Bapak Ibu? Oke, ada 13 ya. Oke, saya coba cek hasilnya dari 13 itu. Bapak Ibu bisa melihat ini share screen-nya dari saya. Pak Jai bisa lihat saya Pak yang share screen? Bisa, Pak. Oke. Udah bisa Pak. Bisa lihat, Pak. Iya, bisa, Pak. Jadi kalau kita lihat dari sini Bapak Ibu ada 61,5% itu biologi ya. Kemudian kimia ada IPA. IPA malahan nggak ada ya. Jadi Bapak Ibu tidak ada yang dari latar belakang IPA. Artinya Bapak Ibu akan mengalami sedikit kesulitan dari sisi konten ya. Dari sisi konten kalau fisika mungkin secara mendalam agak kesulitan dengan biologi dan begitupun mungkin sebaliknya. Gitu karena di sini juga dominannya biologi. Jadi mungkin isi daripada pembahasan di pertemuan sekarang tuh sangat penting Bapak Ibu untuk kita bisa diskusikan ya. Gitu. Nah, di sini saya coba menyiapkan juga
Word, saya coba terangkan beberapa yang memang perlu diterangkan secara langsung, Bapak Ibu. Oke. Nah, oke. Nah, sini coba sebagai permulaan kita coba lihat ya video-video ya di sini. Oke. Nah, jadi sebentar. Ada vulkanisme, ada lempeng tektonik. Juga kami menyediakan media-medianya Bapak Ibu. Gitu. Jadi media-medianya sudah kami sediakan. Artinya secara detail Bapak Ibu juga bisa cek ya. Bisa cek. Nah, ini video. Coba. Nah, dulu memang bumi kita itu kalau kita lihat Bapak Ibu itu awalnya itu dari sebuah ini saya perlu pakai ini deh. Oke. Nah, dulu itu bumi kita itu Bapak Ibu adalah sebuah pulau ya, kesatuan bersama ya. Jadi interkontinental seperti ini yang kita sebut dengan Pangaea ya. Jadi dibacanya ya Pangaea seperti itu Bapak Ibu. Sudah berapa yang hadir? Oke. Nah, dulu itu awalnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Pangaea ya. Kemudian setiap daripada lempeng itu Bapak Ibu itu bergeser seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Indonesia itu dulu adanya di mana? Nah, di sini. Ini Indonesia Bapak Ibu dulu ya. Dia bergeser, bergeser, bergeser. Nah, ada yang pergeserannya sangat cepat seperti ini. Contoh seperti India. Oke. Nah, dia bergeser. Nah, tuh jadi Indonesia gitu ya. Nah, kayak begini tuh. Semuanya itu saling bertemu. Kalau Australia dia ke atas gitu ya. Dia saling bergeser dan di antara pergeseran itu Bapak Ibu bisa lihat ada patahan. Nah, patahan itu ada yang saling menjauh ya, sifatnya kita sebut sebagai divergen ya. Ada juga yang saling mendekat ya, namanya kita sebut konvergen. Jadi kalau ini divergen ya, dia saling menjauh, biasanya di tengah-tengahnya itu ya, kita bisa lihat kita sebut dengan mid ocean ridge gitu. Mid ocean ridge di tengah-tengah itu. Jadi nah, atau juga yang saling mendekat kayak gini ya, seperti di Filipina kayak gini, kita juga bisa lihat palung samudra, Bapak Ibu. Gitu. Yang paling terkenal tuh ada namanya palung Mariana gitu ya. Palung Mariana. Nah, dia bergeser ya. Nah, ada yang saling mendekat dan ada yang saling menjauh. Nah, di antara pergeseran ini, nah di tengah-tengah jangan nak, yang Quran sayang. Nah, ini kita sebut dengan hotspot Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengenal bumi ya, nah di sini kita coba review ya. Nah, kita ada hotspot di tengah-tengah. Nah, di sini tuh di dalam tuh ada gunung, bahkan gunungnya lebih besar dibandingkan dengan gunung yang ada di daratan Bapak Ibu. Jadi, ini sangat besar ukurannya dan saling aktif terus-menerus. Nah, ini juga di antara ini ada tumbukan kayak gini atau kita sebut dengan zona subduksi ya. Kalau di Lembang tuh kita sebut patahan Lembang, karena ini menjadi zona subduksi ya, subduksi antara Samudra Hindia dengan pulau ya. Oke. Oke. Nah, dia bergeser. Nah, di antara ini tuh kita sebut dengan Ring of Fire ya Indonesia itu karena ada 3 lempeng. Jadi ada lempeng Samudra Hindia ya, kemudian ada lempeng Eurasia ya karena memang Eropa dan Asia itu masih satu lempeng Bapak Ibu. Kemudian ada lempeng Samudra Pasifik ya. Ini bergeser ya. Oh sebentar, ini saya habis kuatan. Selamat Pak James.
Salam. Salam, Pak Yuda. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Masuk lagi ya Bapak Ibu ya. Oh, siap. Iya, Pak. Saya ganti kuota ini jadi M3 barusan yang 3-nya habis. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ini jadi di kita itu Terima kasih, Pak. ada 3 lempeng samudra Bapak Ibu. Jadi sebentar soalnya. Soalnya ini ada 2 rapat jadi ikutan bareng kiri kanan. Ada 2 kegiatan sekaligus. Nah, ini oke. Nah, dia ada lempeng-lempeng seperti ini. Jadi semuanya saling bergeser ya. Kalau di Indonesia itu lihat Bapak Ibu, ketiganya itu konvergen sifatnya. Jadi lempeng Australia. Sharing screen-nya Pak nggak kelihatan Pak? Oh iya benar. Share screen-nya juga harus mulai lagi dari nol. Iya Pak. Iya Pak. Punten Pak. Oke. Nah lanjut. Oke. Nah kayak gini. Jadi ketiganya itu dia saling mendekat Bapak Ibu. Jadi lempeng samudra ya Australia atau samudra Hindia ini dia saling mendekat Bapak Ibu dengan lempeng Eurasia. Makanya di sekitaran Pulau Jawa ya, Sumatera dan lain-lain kita bisa lihat apa pegunungan. Jadi gugusan gunung gitu kan. Kalau di sini ada kita lihat pegunungan Sumatera ya, Bukit Barisan. Kalau di sini di Jawa itu kita bisa lihat lempeng Lembang ya, patahan Lembang ya. Itu tuh mulai dari Sukabumi Bapak Ibu, terus bergeser itu sampai ke gunung di Kuningan itu ya. Nah, itu bergeser terus. Jadi semuanya itu panjang berjajar Bapak Ibu. Itu terjadi karena memang ada zona subduksi kayak gini. Jadi dia selalu aktif gitu. Nah, kemudian di sini ada lempeng juga ya. Dan di sini ada lempeng. Nah, ini lempeng yang terdalam tuh di sini. Nah, ada lempeng Mariana ya. Jadi ada Palung Mariana. Palung Mariana. Ada juga yang saling menjauh Bapak Ibu. Kalau yang saling mendekat, ketika dia mau meledak itu biasanya terjadi erupsi Bapak Ibu. Dan erupsinya itu menghasilkan getaran ya Bapak Ibu. Getarannya itu luar biasa. Gitu kan. Kayak Gunung Sinabung dia sedikit tapi terus-terusan keluar. Tapi Bapak Ibu kalau yang lempengnya divergen itu mengerikan Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin tidak merasakan adanya erupsi ya, tapi magma itu tiba-tiba keluar dari perut bumi. Bapak Ibu nanti bisa lihat kalau contoh-contoh seperti itu tuh seperti di hotspotnya Hawaii Bapak Ibu. Kayak di Hawaii ketika dia mau erupsi gunung ya tinggal keluar aja gitu, karena memang lempengnya saling menjauh gitu, karena ini di tengah-tengah samudra Bapak Ibu. Dari sini. Nah, di sini dia mid ocean ridge atau hotspot kalau kita ninjaunya hanya 1 titik saja. Contoh juga Bapak Ibu bisa lihat ya di Greenland Bapak Ibu, di Greenland ini juga lempengnya tuh saling menjauh. Nah, di sini ada Greenland. Nah, ketika dia mau meleleh itu langsung keluar. Jadi meler gitulah kayak pilek ya bahasanya. Nah, gini. Nah, di sini dia langsung keluar Bapak Ibu. Ya, lebih ngeri juga kan, keluar magma dan nggak tahu-tahu tiba-tiba banjir lahar aja. Lahar panas, bukan lahar dingin. Nah, ini ada pergeseran kayak begini. Nah, terjadilah yang kita sebut dengan punggung samudra atau mid ocean ridge ya. Nah, ini saling bergeser kayak gini. Nah, akhirnya dia terbentuk patahan. Nah, di sini patahan. Gerakan daripada lempeng ini Bapak Ibu itu secepat kuku Bapak Ibu. Jadi sebagaimana kuku Bapak Ibu memanjang itulah secepat lempeng bumi itu bergerak ya. Jadi kurang lebih kecepatannya itu 2,5 cm Bapak Ibu per tahun. Jadi 2,5 cm dia bergerak. Nah, sini bergerak ya menghasilkan palung dan menghasilkan gugusan gunung. Nah, dia terus-menerus bergerak Bapak Ibu. Kenapa? Karena sejak bumi itu diciptakan, dia 0,3% dari matahari ya Bapak Ibu. Nah, itu memang tidak pernah dingin gitu ya. Jadi tidak pernah dingin dan terus menerus terjadi putaran. Nah, putaran bumi di dalam lempeng bumi inilah yang menyebabkan Bapak Ibu bisa merasakan medan magnet bumi. Jadi medan magnet itu keluar akibat apa? Adanya arus putaran di dalam bumi itu. Ya arus konveksi. Sedangkan isi bumi itu sebagian besar itu dia besi, Bapak Ibu. Jadi besi ya. Ada juga sulfur gitu. Nah, karena putaran itu di dalam sehingga dia membentuk medan magnet ya.
medan magnet gitu. Jadi kita bisa merasakan adanya GPS saat ini. Itu karena bumi yang berputar. Mangga silakan kita segini dulu. Mangga Bapak Ibu jika ada yang perlu diskusikan, silakan. Saya tunggu diskusinya. Nah ini ada dari apa nih? Biologi. Oh ini apa? Oh ini biologi murni, ini biologi ya, biologi. Kemudian fisikanya hanya 4 orang, kimianya ada 4 orang, biologinya ada 10 orang ya, tambah ini 11 orang ya. Silakan, sejauh ini ada yang perlu didiskusikan? Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Jai, mangga. Baik Kak, tadi menyinggung masalah yang lempeng-lembang, Pak. Ya. Gimana Pak? Itu apa ada pengaruhnya apa ke aktivitas vulkanologi gunung berapi Tangkuban Perahu, Pak? Betul. Dia ada Bapak. Kan ada sekali. Ya, kan kemarin-kemarin kan ada sempat meletus ya, mengeluarkan abu vulkanik gitu. Tuh, kalau saya mah belakang rumah Bapak bisa lihat langsung. Ya Allah, hati-hati Pak. Belakang rumah buka jendela langsung Gunung Tangkuban Perahu Bapak. Ya. Iya Pak. Nah, apakah peristiwa itu bisa maksudnya bisa diprediksi nggak Pak? Kapan lagi adanya vulkanologi gitu? Soalnya itu kan objek wisata. Takutnya ketika banyak wisata yang sedang di lokasi Tangkuban, terus tiba-tiba langsung ada vulkanologi gitu, vulkanik. Gitu. Betul. Jadi Bapak Ibu ketika Gimana, memang Pak? Akan terjadi aktivitas gunung meletus Bapak Ibu, sebenarnya dia ada sinyalnya. Jadi dia memberitahu Badan Meteorologi dan Geofisika ya dari Badan BMKG. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebelum terjadi erupsi biasanya menghasilkan pulsa-pulsa dulu. Kalau kita sebut dengan gelombang P Bapak Ibu. Jadi gelombang primer. Biasanya itu tidak terdeteksi oleh kita ya Bapak Ibu, tidak terdeteksi oleh kita tubuh karena gelombangnya itu dia longitudinal. Jadi kalau longitudinal itu saya gambarkan Bapak Ibu di sini. Jadi karena di sini, punten ini bisa lihat ya. Nah kan dia kalau ini tanah Bapak Ibu, nah tanah ya. Nah dia longitudinal Bapak Ibu. Bentar. Nah, bentar. Nah, sebentar. Oh, ininya mati lagi. Tunggu dulu. Jadi longitudinal dia gelombangnya. Jadi cuma terdeteksi oleh seismograf. Itu makanya biasanya BMKG ketika ada gelombang relay ya atau surface wave. Jadi saya gambarkan gini. Jadi gelombang itu ya, ini kan ada gelombang ya. Nah, ketika terjadi ada erupsi Gunung Merapi, nah maka di dalam magmanya itu, nah, oke ini, bentar. Ini kenapa ya error gini ya? Sekali lagi aja. Nah, dia akan terdeteksi oleh seismograf. Jadi seismograf itu nanti akan memberikan informasi kepada pengunjung kalau ada bahaya atau tidak di dalamnya, Bapak Ibu. Oke, lanjut dulu ya. Jadi tidak usah khawatir kalau prediksi itu susah Bapak untuk memprediksi karena biasanya rentang yang terjadi itu kalau letusan besar tuh ordenya bisa ratusan tahun Bapak. Gitu. Jadi misalnya terjadi tahun berapa, nanti 100 tahun kemudian berapa. Kendalanya itu bukan dari prediksi karena teknologinya udah berubah Bapak. 100 tahun kemudian teknologinya sudah bergeser gitu. Jadi itu menjadi salah satu kendala yang menyulitkan sehingga hingga saat ini itu belum bisa diprediksi secara pasti. Jadi kalau rentangnya tahun itu kan tidak bisa dibaca Bapak. Karena prediksi itu harus sampai jam mungkin ya. Jam ya. Jadi sampai rentang jam dan itu tidak bisa dilakukan. Gitu. Jadi ketika akan terjadi erupsi, misalnya ini gunung kayak begini, kemudian di dalamnya itu ada magma kan. Nah, maka dia akan memberikan sinyal ke luar kayak gini. Nah, gelombangnya itu ya
ketika terjadi itu, Bapak mulainya itu gelombang P kayak gini, ya. Jadi gelombang primer. Nah, gelombang primer itu dia longitudinal gitu. Nah, kayak gini. Jadi dia akan terdeteksi cuma depan belakang saja gitu di gunung itu. Nah, jadi ketika pengunjung lewat, nah di sini biasanya di sekitaran gunung itu suka ada BMKG gitu. Jadi di sini ada seismograf. Nah, dia mendeteksi getaran yang dihasilkan dari Gunung Merapi, kayak begitu. Nah, ya lanjut dulu Bapak, kita lanjut dulu ke sini. Nah, kita punya media lagi nih, ini ada media lagi nih. Ini kayaknya masih sama nih. Oke. Volcanic eruptions are among the most. Nah, ini ada beberapa bahaya ya Bapak Ibu dari Gunung Merapi. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu, ketika si tanah daripada Gunung Merapi itu bergetar Bapak Ibu. Jadi ternyata ya, gini, ada yang menarik kita ceritakan ya dari Gunung Merapi itu. Misalnya gini Bapak Ibu, gunung itu ya sebenarnya itu ibarat es Bapak. Jadi misalnya ini tanah ya, nah gini, kemudian di atasnya itu ada gunung, ya, misalnya ada gunung seperti ini Bapak Ibu. Misalnya di sini kita punya tingginya itu hanya 1000 meter Bapak. Tapi Bapak sebenarnya mungkin kita nggak pernah kebayang ya, kalau dalamnya gunung, nah ke sini ya, itu bisa 7000 meter Bapak. Kenapa? Karena ini sebenarnya memenuhi hukum fluida ya. Kalau kita baca tentang Archimedes. Jadi sebenarnya gunung itu kalau dalam Al-Qur'an bilang sebagai pemancang, itu benar. Gitu. Jadi dia halo, punten suara saya ada Bapak? Punten, ini nggak hilang barusan sejenak. Halo? Halo? Halo, suara saya masuk, Bu? Ada masuk, Pak. Jelas, Pak? Ya. Udah nih kayaknya sih. Jelas, Pak, jelas. Terima kasih, Pak Ilham. Oke. Nah, jadi gitu. Jadi kayak gini, Bapak. Jadi gunung tuh sebenarnya lebih dalam isiannya, Bapak Ibu, ke dalam dibandingkan dengan ke atas. Itu yang menarik mungkin yang sejauh ini jarang kita perhatikan ya. Seperti fenomena gunung es, nah itu juga sama ya. Jadi sebenarnya lapisan bumi kita di sini ada ya. Bentar. Ini. Oke. Nah ini ada video Bapak. Nah, apa sih sebenarnya isi daripada bumi kita? Nah, suaranya kemana ya nih? But what about the inside of the earth? If we were to take a look at the earth's Nah, di sini, ini dalamnya bumi Bapak Ibu. Jadi dalamnya bumi itu, di sini di dalamnya itu kita sebut dengan inner core. Ini ada inner core, ini menarik Bapak Ibu. Luarnya ini padatan Bapak. Dan paling dalam juga dia padat Bapak Ibu. Kenapa? Karena tekanannya besar. Saking besarnya tekanan, maka di dalamnya itu bisa jadi padatan. Misalnya gini, kita punya ban ya, ban motor ya. Ketika ban motor itu kita tekan Bapak Ibu, jadi ada kita sebut dengan diagram fasa ya Bapak. Mungkin pernah mempelajari misalnya diagram fasa di kimia misalnya kan.
dia kan sebenarnya ini grafik ya. Nah, antara tekanan ya dan volume gitu. Nah, gini. Nah, ketika tekanannya besar ya, misalnya, kemudian volumenya kecil, nah, atau ini sebentar, ini suhu ya, bentar, saya ganti dulu ini suhu supaya mudah. Oke. Nah, suhu. Nah, apa yang terjadi ya ketika grafiknya tuh kayak begini ya. Nah, gini ya. Nah, ketika di sini ada titik kayak begini. Nah, ketika tekanannya besar ya. Nah, tekanannya besar dan suhunya besar, maka di dalam ini tuh jadi solid lagi Bapak Ibu. Jadi misalnya dia ibarat ban ya. Ban motor gitu. Kemudian kita pompa kayak begini ya. Nah, awalnya kan isian daripada ban ini awalnya itu gas Bapak Ibu. Ya, kita pompa isinya gas. Tapi ketika kita pompa lagi lebih kencang lagi, maka gas itu dia akan saturasi gitu. Karena jumlah partikelnya ya, karena jumlah partikelnya dia semakin banyak karena tekanannya kita isi terus-menerus gitu. Jadi jumlah partikel semakin banyak, kemudian peluang tumbukan semakin kencang, maka dari gas tuh di dalam ban mobil itu bisa jadi liquid ya, atau cairan gitu. Nah, kita tekan ya lebih keras lagi ya, tekanannya tinggi ya, kemudian suhunya juga tinggi, maka ini bisa bergeser lagi jadi padat gitu. Nah, jadi makanya isi daripada bumi, inti bumi ini dia padat gitu karena tekanannya ya tinggi, karena ini dia ditekan kan, di sini ada gaya gravitasi dan tekanan, kemudian suhunya tinggi jadi dia padat dan isinya itu dia besi gitu. Dan ini juga isinya sebagian besar dia besi gitu. Kalau ke sini nanti udah banyak sulfur di sini, sehingga yang namanya outer core ini dia memegang peranan penting. Kalau ini padat Bapak Ibu, kalau ini cair, ini juga cair ya, ini cair ya. Nah, jadi karena dia itu bergerak Bapak Ibu, dia muter terus menerus karena bumi tersebut kan dia berotasi ya. Dia berotasi itu terjadi karena di dalamnya itu terus menerus putar. Akhirnya kan terjadi momen inersia. Ibarat Bapak Ibu punya telur ya. Gimana cara ngebedain telur mentah sama telur yang udah direbus ya. Jadi misalnya kita punya 2 telur ya. Nah, ada kok videonya. Misalnya ini ada 1 telur, ada 1 telur kan. Yang satu dia mentah ya, yang ini. Nah, yang kedua ini udah direbus. Nah, ketika udah direbus, maka di dalamnya itu dari paling dalam sampai paling luar dia padat gitu. Nah, sedangkan mentah itu dia kan ini cairan kan. Nah, cara ngebedainnya gimana? Bapak Ibu putar saja telur ini. Bapak Ibu putar 2 telur, kemudian diberhentiin sesaat, kemudian lepas lagi. Nah, yang udah direbus, ketika udah diputar dan diberhentikan, dia berhenti gitu. Kenapa berhenti? Karena semua bagian daripada telur ini berhenti. Jadi tidak ada momen inersia ya, kita sebut dengan momen inersia kita namanya. Nah, sedangkan telur yang mentah Bapak Ibu putar ya, kemudian hentikan, kemudian Bapak Ibu lepas lagi. Sebenarnya ketika diberhentikan sesaat, cairan di dalam telur ini masih mutar Bapak Ibu. Mutar. Makanya ketika dilepaskan tuh telur itu mutar terus gitu. Sedangkan bumi itu di luar angkasanya itu, ini kan luar angkasa ibaratnya bumi, ini luar angkasa. Luar angkasanya itu kan dia ruang hampa ya. Jadi tidak ada udara gitu di luarnya. Sehingga bebas hambatan, dia muter aja terus-menerus gitu. Udah gitu ukurannya besar. Jadi bumi itu sejak diciptakan ya, itu tidak pernah berhenti berputar gitu ya. Sejak dia itu terlepas dari pretelannya matahari ya. Jadi sebenarnya itu 0,3%-nya daripada matahari itu dia berubah menjadi Merkurius ya, hingga Pluto, Kuiper Belt ya, paling luar tuh kita sebut dengan Kuiper Belt, nah, sabuk paling luar gitu. Kalau di tengahnya kita sebut dengan asteroid ya, asteroid. Jadi kita tuh kayak begitu. Nah gini ya.
Nah, di dalamnya ada inti, ya, ada keras. Nah, sedangkan bagian paling luar itu dia tipis, Bapak Ibu. Jadi rentangnya itu hanya belasan kilometer ini. Jadi kalau kita ngegali sumur 60 meter, misalnya, wah kayak udah dalam, ternyata kita belum apa-apa di kerak bumi itu ya. Jadi dia belasan kilometer. Ada yang tebalnya itu cuma 5 kilometer, ada yang tebalnya itu sampai 12 kilometer, bahkan sampai 20 kilometer. Nah, yang mana yang lebih tebal? Coba Bapak Ibu, apakah di laut ya? Jadi kan kita bertanya gini. Nah, dari bumi itu, nah, jadi dari bumi itu mana yang lebih tebal pertanyaannya? So, saya tanya dulu ke Bapak Ibu. Kan di sini kan ada darat, ada laut ya. Mana yang lebih tebal? Apakah di darat ataukah di laut? Gitu kalau lempeng bumi itu. Enggak? Oke, halo? Oke. Mana ada suara saya masuk? Halo Bapak Ibu? Jelas, Pak. Oke, nah, yang mana yang lebih tebal, Pak? Di darat atau di laut, Pak? Apanya, Pak? Lempeng yang tebal itu yang di darat, tapi untuk apa namanya, untuk kerapatannya di laut lebih rapat, Pak. Iya, kenapa Pak bisa demikian? Ya karena kalau di darat kan Pak ditekannya hanya oleh udara. Betul. Sementara kalau di laut kan berarti ada tekanan dari udara sama tekanan dari air, Pak. Betul. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau di di darat itu kita sebut dengan granit ya. Di sini granit. Nah, dia di darat, sedangkan di laut itu kita sebut basalt. Ya. Basalt. Nah, jadi kalau di darat itu dia lebih tebal, di laut dia lebih tipis. Jadi ini karena ditekan, ada lautan. Nah, yang menyebabkan apa? Nah, di sini kan sebenarnya udah lapisan magma ya. Di sini nanti ada magma. Nah, perbedaan ini Bapak Ibu. Nah, di sini kan dia tuh massa jenisnya dia lebih kecil ya. Karena ini kan dia massa jenisnya lebih besar. Karena ditekan langsung oleh laut gitu. Nah, ini menyebabkan apa? Interaksi antara di sini kan menjadi lempeng ya Bapak Ibu. Di sini kita sebut dengan lempeng benua. Di sini ada lempeng samudra. Nah, ketika dua lempeng ini Bapak Ibu, kan di dalamnya itu ada magma. Nah, dia terus-menerus berputar kayak begini. Nah, karena berputar maka dia bergerak kan di bagian atasnya. Nah, pergerakan ini Bapak Ibu menyebabkan tumbukan. Nah, tumbukannya itu menghasilkan tadi. Kalau lempeng samudra dia ketemu dengan lempeng benua, karena massa jenis lempeng samudra dia lebih tebal daripada lempeng benua, sehingga ketika dia bertumbukan, lempeng samudra itu dia masuk ke dalam gitu. Karena dia massa jenisnya lebih besar. Sedangkan yang lempeng benua di sini massa jenisnya lebih kecil. Nah, di sini dia terbentuk apa? Tertekan, dan pada akhirnya Bapak Ibu di sini terbentuk gunung gitu. Karena di sini ditekan, kemudian di sini terbentuk gunung. Nah, kalau di dekat samudranya sendiri, nah di sini dia membentuk kita sebut dengan trends ya, atau kita sebut dengan palung gitu. Nah, palung ini terjadi akibat apa? Adanya tekanan ya atau tumbukan dari laut ya, lempeng samudra terhadap lempeng benua gitu. Nah, kayak begitu. Jadi itu mekanisme yang terjadi ketika dua lempeng itu dia bertumbukan. Gitu. Nah, ini terbentuklah benua dan dia bergerak seperti ini. Di sini ada keras ya, tuh, kemudian ada oseanik keras dan lain sebagainya. Nah, suhunya ternyata menarik ini. Suhu terdalam bumi itu sama dengan suhu terluar dari matahari. Nah, ini ada jumlahnya dan karakteristik dan lain sebagainya. Nah, di sini juga
Karena memang di bagian paling dalamnya dia terus-menerus berputar, Bapak Ibu, dan memang bahan magnetik ya, inti besi, ya, maka dia menghasilkan medan magnet. Dan di bagian luar itu ada juga kita sebut dengan pelindung terluar bumi, kita sebut dengan sabuk Van Allen. Sabuk Van Allen. Nah, sabuk Van Allen ini melindungi material-material ionik, nah yang akan menumbuk bumi, sehingga dia diarahkan Bapak Ibu si materialnya itu ke atas, ke kutub, sehingga terbentuk yang kita sebut dengan aurora. Jadi aurora itu terbentuk karena bahan-bahan partikel magnetik Bapak Ibu yang ada di luar angkasa ketika datang ke bumi karena berinteraksi dengan medan magnet, jadi dia bisa ditolak ataupun ditarik gitu ya. Ketika dia ditarik, ditarik menuju kutub ya, kutub. Kemudian di kutub itu karena dia semakin cepat, dipercepat sampai kecepatan tertentu, elektron itu tereksitasi dan menghasilkan cahaya yang indah. Kita sebut dengan aurora. Itu kira-kira. Nah, ini tuh dari matahari, ada angin matahari ya, kita sebut dengan solar wind, kadang kita sebut dengan solar wind. Nah, dari angin matahari itu dia memancarkan partikel-partikel ionik gitu. Ini bukan hanya cahaya sebenarnya, karena kan terus-menerus dia berputar, ibarat kita ngebakar ya Bapak Ibu, ada arang kan, ada asap yang keluar gitu. Nah, itu ibarat kayak begitu. Nah, si arangnya itu dia keluar, ya, kemudian disebarkan ke seluruh luar angkasa. Nah, karena di bumi sendiri ada medan magnet, jadi dia berinteraksi. Nah, diarahkanlah ke kutub. Di kutub itu terjadi kita sebut dengan aurora. Nah, kayak begitu. Itu kira-kira isi daripada filmnya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada PPT ya. Saya coba bantu menjelaskan. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa pelajari. Kalau apa yang harus dilakukan seperti mitigasi, nah ini Bapak Ibu bisa lihat. Nanti juga PPT-nya saya coba sediakan sebentar. Mana ya? Oh ini. Yes. Oke, nah ini. Oke ya, nah ini PPT-nya. Sebentar. Oke, nah ini ada vulkanisme dan lain sebagainya. Oke, nah ini teks ya. Ini bisa dicoba nih langsung. Ini juga simulasi ya. Kurang lebih tadi seperti yang saya jelaskan. Nah, ini contoh-contohnya kan. Nah, di sini dia terbentuk palung sini. Nah, kayak begini. Kemudian di sini ada terjadi gunung karena ditekan. Nah, di sini karena dia bergerak ya Bapak Ibu di tengah-tengah. Nah, dia bisa saling menjauh. Nah, di sini terbentuk contohnya itu Pulau Hawaii. Nah, Pulau Hawaii. Nah, kayak begitu. Ini contoh yang terjadi di pulau ya di Indonesia. Nah, di sini ada Sumatera. Lihat tuh Bapak Ibu, ini kan ini apa nih? Ini Bukit Barisan ya. Bukit Barisan. Nah, kalau kita lihat yang ini kan patahan Lembang ya. Nah, sini kan sini Palung, ini Palung Bapak Ibu. Nah, kalau Kalimantan bebas karena dia terbebas daripada pergeseran lempeng karena lempengnya adanya di Sulawesi di sini. Nah, di Sulawesi ke situ. Nah, itu lempengnya ya. Nah, di sini ini nih kita sebut dengan zona subduksi. Zona subduksi. Oke, nah ini contohnya. Nah, ini contoh yang terjadi di Hawaii Bapak Ibu. Karena dia bergerak saling menjauh ya Bapak Ibu. Nah, dia kalau mau meletus nggak kayak Gunung Tangkuban Perahu ya. Dia bisa erupsi dalam kekuatan yang besar. Karena dia saling menjauh ibaratnya. Nah, dia ketika ada magma dia keluar sendiri.
keluar sendiri gini. Ya, keluar aja. Dan keluarnya ini lebih sering dibandingkan dengan Gunung Tangkuban Perahu. Karena kan dia ditekan. Jadi butuh energi yang besar untuk keluar. Nah, sedangkan di Hawaii itu karena dia gerakannya itu saling menjauh, ketika dia mau keluar ya tinggal keluar saja. Tadinya kuliah heula, tinggal kerja meeting orang. Nah, ini isi daripada di paling banyaknya silika ya kalau di di bagian mantel bumi. Ya. Ada juga gas yang keluar, biasanya ditambah H2S. Nah, ini macam-macam ini jenis-jenis daripada erupsi ya. Jadi semakin maka erupsinya semakin bahaya ya. Gitu. Jadi yang paling penting itu ketika gunung itu mau meletus, maka meletus saja gitu. Jadi jangan sampai si tekanannya dia terkungkung besar ya, sehingga ketika terjadi ledakan energinya besar. Nah, ini bisa membahayakan rumah-rumah yang ada di sekelilingnya gitu. Nah, gini. Gitu. Makanya gunung itu lebih baik misalnya ada dari mereka itu yang disuling gitu. Makanya kalau gunung keluar air panas ya. Ini kan ini ada spring ya, water spring ya. Nah, itu lebih aman karena panasnya dia selalu keluar gitu dengan gasnya. Sehingga ketika terjadi letusan tidak sebahaya kalau tidak ada ininya gitu. Itu pertimbangannya gitu ya. Nah, kalau massa jenisnya besar maka dia eksplosif karena dia tinggi kandungan silikanya di magma gitu. Kalau rendah dia meler gitu. Nah, ini contohnya di Hawaii gitu. Kalau di sini contohnya Gunung Tambora kalau di Indonesia. Nah, itu contoh letusan yang sangat besar ya. Gitu. Atau juga di Banten ya, Gunung Krakatau. Nah, Krakatau. Gitu. Itu terjadi karena massa jenisnya besar, Bapak Ibu. Nah, ini jenis-jenis ya, tidak perlu signifikan. Oke, yang penting logikanya Bapak Ibu bisa memahaminya. Tuh, ini dia bebas ya, kalau Kalimantan. Kalau ini, jumlahnya banyak ya. Nah, ini juga contoh, misalnya Gunung Tambora kan pasca letusannya besar. Nah, setelah terjadi letusan, biasanya ada pasir-pasir menutup Bapak Ibu ke sini. Ini biasanya dia pasir isinya. Nah, ketika dia mau meletus, maka magma ya daripada di dalam ini dia membakar dulu pasir, kemudian di dalam pasir itu karena di sini suka terjadi hujan Bapak Ibu, sehingga ketika mau meletus ya Bapak Ibu, maka keluar asap. Asapnya itu warna putih. Nah, ketika terjadi keluar asap putih itu berarti magmanya ini sedang panas dan memanaskan air, Bapak Ibu. Air di sini dia mendidih gitu. Mendidihnya air di sini dia bisa lebih daripada 100 derajat Celcius karena tekanannya tinggi gitu. Nah, dia tekanannya tinggi. Itu walaupun di luar tekanan rendah, tapi karena di sini tekanannya tinggi sehingga air itu dia mendidih. Nah, didihan air itu keluar dan terjadi erupsi ringan dulu. Nah, gitu. Asapnya dia warna putih. Ini masih aman ketika terjadi warnanya putih. Tapi ketika asapnya itu udah hitam kayak gitu, itu udah benar-benar keluar bersama material-material vulkanik yang ada di dalamnya. Nah, itu ketika mau terjadi erupsi besar. Gitu. Nah, kalau mau erupsi besar, biasanya tandanya itu awannya ya, asap yang dikeluarkan itu udah mulai hitam gitu. Tapi kalau erupsinya itu masih ringan, awannya itu masih putih. Itu karena ini itu dihasilkan dari air yang dididihkan oleh di dalam perut bumi. Gitu ya, jelas ya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ada sebagian ya. Kalau di sini kita buat pompa ya, jalur lubang-lubang udara, kemudian keluar air, contohnya misalnya di Ciater ya, kalau di Bandung itu lebih aman. Jadi ketika terjadi erupsi, dia tidak akan sebesar kalau
si gasnya dia tidak dikeluarkan. Gitu. Nah, ini contohnya misalnya kan kalau di Alaska itu, kenapa memang gunungnya itu seperti ini ya, dia relatif landai gitu kan. Nah, ada juga yang memang relatif tinggi segini. Kalau ini namanya kita sebut dengan steep ya, steep volcano. Nah, kalau ini gentle volcano gitu. Nah, macam-macam gitu ya. Nah, kalau ini dia masih lama ya, dia masih lama meletus. Nah, kalau ini udah sebentar lagi. Sebentar lagi dia meletus. Nah, gunung ya, gunung dia kan kalau di apa tuh lempeng antara lempeng dia bergerak kan, Bapak Ibu. Itu kan 2,5 cm per tahun, Bapak Ibu. Nah, gunung juga dia makin tinggi, Bapak Ibu. Jadi dari tahun ke tahun gunung tuh makin tinggi, cepatnya juga sama, 2,5 cm per tahun rata-ratanya, gitu. Jadi gunung tuh makin lama tuh makin tinggi, Bapak Ibu. Cuma kita tidak menyadarinya, kayak begitu. Nah, ini contoh yang steep volcano ya. Nah, ini landai kayak begini. Ini ada dom tadi kan, kaldera ya, kalau kaldera, nah sini ada di tengah-tengah ya, terbentuk lagi kecil-kecil. Ini contoh-contoh bahayanya. Nah, ini contoh yang di Hawaii, langsung keluar kayak begini. Nah, ini yang erupsi berbahaya ini. Ini kalau di Jawa kan wedus gembel ya. Kayak di Merapi gitu kan. Nah, ini asapnya ini namanya udah apa? Bahaya ini. Jadi keluar kalau kena mata ya berbahaya karena si partikel ini dia runcing gitu. Runcing gitu. Jadi harus pakai penutup ya. Nah, ini contoh yang meler Bapak Ibu. Jadi letusannya tidak eksplosif gitu. Ini contoh kalau memang apa si benuanya itu dia divergen gitu. Kalau di divergen ya, jadi antara dua lempeng kemudian saling menjauh, kemudian di sini terjadi gunung, gunungnya itu biasanya erupsinya itu efusif gitu. Jadi tidak perlu energi besar karena merekah sendiri gitu ya. Nah, ini bahayanya ya. Ini material piroklastik. Nah, ini as itu kadang disebutnya. Ini aliran lahar dingin gitu kan. Biasanya ada banjir lahar dingin. Nah, ini lava dia panas, Bapak Ibu. Gitu. Nah, longsor ya. Ini macam-macam ya. Nah, jenis-jenisnya. Ini contoh terjadi erupsi. Ini aliran lava ya. Oke. Ini contoh yang di Indonesia ya, ini patahan-patahan. Ya. Nah, di sini, nah ini. Mariana Trench tuh di sini nih. Ini Palung Mariana, ini dalamnya berapa? Pokoknya lebih dari 10 km dalamnya, Ibu. Dalam sekali. Gitu. Ini zona subduksi ya. Nah, sini zona subduksi. Kemudian ini patahan Lembang di sini. Kemudian di sini ada juga sedikit sini. Nah, gini. Ini patahan Lembang tuh panjang Bapak Ibu. Makanya dari sini dari apa tuh Sukabumi ya. Terus sampai Kuningan misalnya. Panjang. Ini kalau ini Bukit Barisan panjang. Ya. Kalau kemarin kan gempa Palu ya Bapak Ibu. Nah, sini. Nah, kakaknya kalau mau dibuat ibu kota di sini relatif aman gitu ya dari ini. Apalagi kalau di daerah sini lebih aman lagi. Nah, ini sebenarnya yang paling aman. Gitu. Paling aman. Gitu. Cuma rawa bentuknya. ini pertimbangan lain. Oke, ini contoh gunung, tipe-tipe gunung ya. Silakan sampai sejauh ini ada yang Bapak Ibu perlu tanyakan? Oke.
Jadi kurang lebih kita membahas tentang erupsi-erupsi gunung. Kemudian ini contoh mitigasinya. Jadi contoh-contoh mitigasi yang perlu dilakukan ketika terjadi erupsi Gunung Merapi. Ya, kita membentuk evakuasi dan lain-lain sebagainya. Jadi nanti yang perlu mitigasi itu nanti pertanyaannya itu apa yang dilakukan ya, ada jadi bagiannya itu sebelum ya, ketika, kemudian pasca gitu. Nah, ini apa yang dilakukan gitu kan. Jadi ini apa yang dilakukan ketika kondisinya darurat kan, kalau pasca nanti berhubungan dengan kebijakan. Nah, sebelum upaya preventif apa, atau biasanya berkaitan dengan informasi kebencanaan. Jadi apa yang harus dilakukan ya untuk menjaga dari diri kita ketika terjadi bencana. Nah, ini poin-poinnya. Ada pos ya, kegempaan. Nah, di sini bisa terlihat. Silakan, ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya Pak, saya mau nanya Pak. Silakan Pak, Fajar silakan. Iya. Pak Eka, saya mau bertanya buat tentang gunung api. Saya pernah kuliah di Lampung dan saya biasa waktu itu ikut pulang ke Pulau Jawa itu kalau lewat Krakatau. Krakatau itu kan gunung yang pernah meletus dan itu terus bertumbuh. Betul. Saya mau tanya, bedanya dengan Gunung Toba apa ya? Karena kan Toba itu kan juga Danau Toba itu kan berasal dari letusan Gunung Toba yang akhirnya Betul. membentukkan kaldera. Nah, tapi tidak ada pertumbuhannya lagi. Bedanya di mana ya, Pak? Oh, semua gunung Bapak itu tumbuh. Jadi semua gunung yang ada di Indonesia ya itu tumbuh Bapak. Jadi semua gunung yang ada di Indonesia dia tumbuh 2,5 cm per tahun. Dia makin naik Bapak. Jadi kayak di Danau Toba, kenapa sebenarnya Danau Toba itu kok tidak terasa ada erupsi gitu kan? Karena dulu udah pernah erupsi yang sedemikian besar ya, sehingga nah ini kan misalnya kan ini Danau Toba, di dalamnya ada Pulau Samosir kayak begini. Nah, sebenarnya di dalam daripada Danau Toba ini ya, sebentar. Nah, jadi sebenarnya di dalam Danau Toba ini ada aktivitas Bapak. Cuma, nah bedanya karena ini kan sebenarnya diisi oleh air ya. Nah, air Danau Toba kan ini juga kan sebenarnya, nah ini kan sebenarnya gini juga, jadi kayak gigi baru. Nah, kayak gini. Ini kan material apa abu ya yang menutup. Nah, jadi ketika dia tumbuh lubang-lubang kan seperti ini, karena kuantitas airnya itu sudah sedemikian besar sehingga tidak terasa gitu. Jadi yang membedakan tuh dia tidak terasa oleh warga gitu. Ya. Nah, sedangkan Gunung Krakatau ukurannya kan dia kecil ya. Jadi dibandingkan dengan Gunung Toba kan tidak ada artinya kan, dia kecil kayak gini. Sehingga ada aktivitas sekecil apapun ya, udah gitu juga dia kan di laut ya. Jadi gunung-gunung yang ada di laut Bapak Ibu, dia lebih aktif ya dibandingkan dengan gunung-gunung yang ada di darat gitu. Jadi hukumnya itu memang di gunung di laut itu dia lebih aktif gitu. Ya, lebih aktif daripada yang ada di darat aktivitasnya karena lebih dekat gitu ke zona subduksi. Ya. Jadi lebih dekat, kemudian juga frekuensi terjadinya tumbukan kan, tumbukan antar dua lempeng itu ya lebih dekat, kemudian juga karena gini. Misalnya ya, saya gambarkan ya. Nah, kan zona subduksi itu misalnya ini Bapak Ibu ada misalnya ini kan lempeng laut. Nah, ini kan lempeng laut ya ketemu dengan lempeng darat kayak begini. Nah, Gunung Krakatau itu kan ada di sini Bapak Ibu. Sedangkan gunung Toba ya, Gunung Toba lah saya bilang gitu kan. Dia ada di sini gitu kan.
Ini udah ke dalam sebagian. Nah, ini kan sini terbentuk gunung. Nah, kalau Gunung Krakatau, Bapak Ibu, aktivitasnya itu dia dangkal dengan zona subduksi. Nah, ini kan pulau ya. Ini kan pulau nih. Ini kan udah pulau di sini. Nah, kalau yang ada di laut kan dia dekat. Karena dia dekat dengan zona subduksi, aktivitas pergerakan juga sering. Nah, panas itu misalnya ya, panas itu kan misalnya di dalam zona ini misalnya dia terjadi 1000 derajat Celcius. Nah, ke atas itu dia masih 250 derajat Celcius gitu. Karena kan dia terjadi pertukaran panas antara zona subduksi dengan ini. Ya, di sini kan ada kapasitas kalor dengan panas. Nah, sedangkan makin jauh di sini dia dari sisi frekuensi zona subduksi dia lebih jauh kayak gini. Kemudian dia terjadi suhunya juga di sini udah lebih rendah ya, misalnya cuma 500 derajat Celcius. Dan Halo, Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam. Oke, punten ini apa? Putus Pak. Oke, sekarang masuk ya Bapak. Masuk lagi ya. Nah, di Danau Toba itu karena memang jauh Bapak, sehingga proses pertukaran panas dia lebih lama Bapak. Jadi pertukaran panas dia lebih lama, kemudian suhunya juga lebih dingin di sumber utamanya ini. Sehingga ke atas itu tidak terasa oleh warga. Gitu. Tidak terasa oleh warga gitu. Tapi kalau seismograf itu terbaca gitu. Kalau Gunung Krakatau dia dekat laut kan, dia lebih dekat ke zona subduksi di sini. Jadi kan daerah Pulau Jawa itu ke zona subduksi itu 200 kilometeran jauhnya itu. Nah, ini kan dia lebih dekat gitu dibandingkan dengan Gunung Toba ke zona subduksi. Jadi itu alasannya Bapak. Jelas Kak? Bisa dipahami? Iya Pak, bisa Pak, bisa. Baik Pak. Nah, silakan. Terima kasih Pak Eka. Pertanyaan ya. Nggak ada lagi Pak. Kalau nggak ada, kita cukupkan aja dulu sekian ya. Nanti siang coba kita lanjutkan lagi. Silakan. Saya gabungnya terlambat, jadi saya kurang menyimaknya Pak ya, fokus. Tadi saya ingin menjelaskan lagi Pak, cara pembentukan gunung tadi Pak sebelumnya yang ada. Betul, suaranya luplak Bu, mungkin lebih dekat ke sumber suara. Oh iya Pak, saya minta tolong diulang lagi bisa Pak tentang pembentukan gunung tadi yang ada lempeng-lempeng sebelum materi ini tadi. Oke, yang proses pembentukan gunung, Ibu bisa lihat dari sini, Bu. Nah, di sini. Jadi di sini kita lihat bagaimana proses pembentukan gunung. Sebentar ya. Nah, ini. Ini proses pembentukan gunung. Ibu bisa lihat. Jadi terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Jadi lempeng bumi ini Ibu bergeser ya karena memang terjadi putaran terus-menerus di dalam magma bumi. Nah, pergeseran ini misalnya contoh kan India kan dan lain-lain dia kan saling bergerak. Terjadi tumbukan. Nah, tumbukan ini ada yang saling menjauh kayak begini. Kalau di Indonesia dia saling mendekat. Makanya kalau saling mendekat tuh gunungnya itu tinggi-tinggi ya, kita sebut dengan steep volcano. Jadi tinggi karena dia saling mendekat. Jarang terjadi erupsi, tapi sekali terjadi erupsi besar efeknya. Kalau saling menjauh, dia sering terjadi erupsi, gitu. Tapi bahayanya kecil, gitu. Meler tadi kita sebut, karena dia saling menjauh. Lubangnya itu kalau diberat makin gede, gitu kan. Nah, kalau ini kan makin sempit karena ditekan. Semua gunung dia bertambah tinggi, nggak ada gunung satupun yang diam, gitu kan. Kalaupun diam, bukan karena memang dia diam, karena memang waktunya aja lama, selama 100 tahun, nggak ada letusan, makanya kita sebut dengan dorman, ya, dorman mountain, kayak gitu. Jadi, tidur, gitu kan, tidur gunungnya, gitu. Tapi nanti, suatu saat nanti, 300 tahun ke depan, pasti terjadi erupsi, gitu. Jadi, kenapa ada gunung yang aktif dan tidak aktif, itu juga bergantung pada, tadi, ketika memang gunung itu pernah meletus sebelumnya, ya, maka kan dia terbentuk lubang. Nah, potensialnya itu kan paling rendah, Bapak Ibu.
Jadi lebih mudah gas itu dikeluarkan ke gunung-gunung yang udah pernah meletus gitu dibandingkan dengan gunung yang belum meletus. Gitu. Jadi kalau yang yang belum meletus butuh energi yang lebih besar. Makanya sebenarnya lebih bahaya dengan gunung yang belum meletus, Bapak Ibu, dibandingkan dengan gunung yang meletus. Cuma waktunya itu rentangnya lebih lama dibandingkan dengan usia kita gitu. Jadi makanya dikatakan gunung itu lebih aman gitu kan gitu. Tapi sebenarnya gunung yang belum meletus itu lebih tidak aman ya secara ini ya kegempaan gitu ya. Nah, jadi ada yang saling mendekat, ada yang saling menjauh, ada juga yang menggeser atau kita sebut dengan transform gitu. Oke. Nah, ini contoh gunung api ya. Kemudian gunung api itu, nah ini, kalau ini saling menjauh, maka dia terbentuk ini, di tengah-tengah, punggung samudra, atau kita sebut dengan hotspot, contohnya Pulau Hawaii. Nah, ada juga, nah ini, jadi yang saling mendekat, nah di sini, ini contohnya, dia zona subduksi di sini, jadi di sini terbentuk palung. Nah, di sini kan terbentuk ya, gunung-gunung, nah ada juga yang dekat di sini, dekat contohnya kan Gunung Krakatau. Nah, karena dia dekat dengan zona subduksi lebih panas gitu kan. Lebih panas. Jadi panasnya tidak bisa langsung kesimpan di tanah. Makanya dia terbuang dan lebih aktif dibandingkan dengan yang jauh. Makin jauh dia makin tidak aktif karena panasnya diserap oleh permukaan tanah lebih tebal. Nah, kayak begini. Oke. Nah, ini contoh pembentukan gunung. Dia gunung makin tinggi. Dari tahun ke tahun makin tinggi. Oke. Jelas ya? Mangga, Bu? Bu, siapa tadi? Bu Enang ya? Mangga, ada lagi pertanyaan? Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Pak, saya. Assalamualaikum Pak Eka. Mangga, Pak Yuda ya, Pak Yuda, mangga. Atau Bu Siti, mangga. Oh, Pak Yuda. Saya masih minim tentang pemahamannya Pak. Jadi saya malah ada pemikiran bahwa magma itu perut bumi itu kayak yang diibaratkan seperti perut yang mules gitu Pak. Jadi magma itu pengen keluar. Nah terkait itu Pak, energinya itu berasal dari mana? Terus sekarang itu kan ada kajian tentang energi terbarukan ya Pak. Ya, nah, ya. Energi terbarukan itu kan berasal dari itu panas bumi itu pemanfaatannya. Nah, terus juga sudah masuk ke dalam ini bahasan di kurikulum. Nah, tolong ada sedikit gambaran itu Pak. Itu aja. Terima kasih. Ya. Makasih banyak Pak. Ininya pertanyaannya menarik, kita coba bahas Pak. Jadi kan, nah, bentar ini kita perlebar dulu supaya kelihatan. Nah gini. Jadi, bentar nih sini mana ya? Tes dulu. Oke. Ini ya. Tebalnya bisa nggak ya? Oke. Jadi magma itu kan, nah ini kan magma ya, Bapak, magma. Dari mana magma itu berasal? Magma itu berasalnya awalnya dari matahari. Ya, matahari dari mana? Dari Big Bang. Big Bang dari mana? Ya, dari Allah lah. Ya, kun fayakun, gitu kan? Big Bang. Terbentuklah galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti. Dari Bima Sakti itu pretelannya jadi matahari. Matahari ya 0,3%-nya dia jadi semua planet. Jadi planet dari mulai Merkurius ya sampai Pluto, sampai kita sebut paling ujung tuh namanya Kuiper Belt. Nah, ini kalau belum pernah mendengar, nah bisa dicari, searching sendiri ya. Nah, dari sebagian persen itu
hampir setengahnya Bapak Ibu, hampir setengahnya ini tuh kebagi menjadi ke Jupiter. Nah, sepersekiannya dari sini nanti tuh 0,00 sekian. Nah, ini jadilah bumi gitu. Nah, di dalam bumi sendiri, nah makanya bagian terdalam inti bumi ya, inti bumi, nah itu sama dengan bagian terdingin daripada matahari. Suhunya itu 6.000 derajat Celcius gitu. Nah, inti bumi ya, sejak dari matahari, sejak Big Bang, itu nggak pernah berhenti. Kenapa kalau berhenti? Itu kiamat, Bapak Ibu. Jadi gunung bumi itu sebenarnya ya, kan kita bilang apa nih, ini bumi berputar ya, Bapak Ibu. Kan bumi. Nah, dia berputar gitu kan, terus-menerus kan, setiap tahun itu. Nah, putarannya Bapak Ibu, itu sebenarnya makin lambat dari waktu ke waktu. Jadi, periode bumi itu beberapa detik ya, kalau nggak salah 10 detik ya, kalau tidak salah ya. Nanti saya cek lagi. 10 detik dalam setahun dia makin lambat putarannya. Jadi makin pelan ya 1 tahun itu. Jadi mungkin dulu ya ketika awal bumi diciptakan ya, sebenarnya 1 tahunnya itu sejam lebih cepat Bapak Ibu. Sejam lebih cepat dibandingkan dengan sekarang. Makin lama tuh makin lambat. Nah, kenapa? Karena putaran di dalam magma itu makin lama tuh makin pelan. Kenapa makin pelan? Karena energinya terbuang ke sini. Terbuang jadi apa tuh letusan gunung. Gitu. Letusan gunung. Gitu. Nah, bagaimana ini? Kenapa di bagian paling dalamnya panas, tapi kenapa padat? Karena tekanannya paling besar. Hingga sekarang ya, hingga sekarang itu tidak pernah ada orang yang mampu membelah bumi, Bapak Ibu. Ya, jangankan membelah gitu kan, masuk ke dalamnya juga nggak pernah ada orang. Lantas gimana kita bisa tahu? Lantas gimana kita bisa tahu isi perut bumi? Kok ini cairan gitu kan? Nah, cairan kok yang lainnya itu padatan gitu kan? Bagaimana cara tahunya? Nah, gini cara tahunya. Nah, coba cari dulu yang gampang. Nah, gini. Nah, ini kan bumi Bapak Ibu. Nah, ketika ntar agak gedean lah supaya gampang. Nah, gini. Nah, ketika sebagian contoh misalnya di sini ya. Contoh di sini nih. Ada letusan. Di sini kan ada gunung ya. Nah, ketika terjadi letusan, maka terjadi gelombang. Jadi gelombangnya itu ketika terjadi letusan itu ya ada 2 gelombang. Pertama ada kita sebut dengan gelombang badan, body wave. Nah, kedua dia ada gelombang permukaan atau kita sebut surface wave, gitu. Bedanya apa? Kalau gelombang badannya dari lempeng paling atas ya, ini kan troposfer ya. Nah, sampai bagian paling bawahnya dia bergerak Bapak Ibu dalam pergerakan yang sama kayak begini gitu. Jadi antara paling atas dan paling bawahnya itu di sini tidak ada perbedaan gitu. Nah, ketika terjadi letusan pertama kali, maka dia dari sumber itu Bapak Ibu, ini kan contohlah ini yang paling dalam ya. Nah, yang paling dalam tuh dia bergerak langsung ke tepat sasaran. Jadi kita ada di sini ya, ada di sini. Nah, dia bergerak kiri kanan gini. Gitu. Nah, kayak begini. Begini. Dia agak ada sedikit belok karena ada perbedaan kerapatan. Tapi ada juga yang ke atas dulu. Kayak gini geraknya. Ke atas dulu, kemudian barulah terbentuk gelombang transversal gitu. Nah, yang ke dalam ini ya, yang ke dalam ini. Nah, yang ini kita sebut dengan gelombang tipe P atau primary gitu. Primary ini yang pertama kali bisa dicek oleh seismograf gitu. Nah, setelah terjadi primary
Nah, setelah ada primary wave, kemudian diikutilah oleh gelombang yang kedua, yang ini kita sebut dengan secondary wave, gitu. Atau gelombang kedua ya. Nah, yang inilah yang Bapak Ibu mulai rasakan, gitu. Kalau bahasa Indonesianya mah namanya itu lini. Nah, lini ya, pernah dengar lini? Kata orang Pulau Jawa sebutnya lini. Nah, ini secondary wave yang mulai terasa, gitu. Nah, setelah ini yang menghancurkan itu bukan body wave, Bapak Ibu, tapi surface wave. Apa bedanya dengan body wave? Kalau surface wave, katakanlah ini permukaan ya. Ini permukaan tanah, ini permukaan tanah. Yang paling dalam dia gede, ya, tapi makin kecil, makin atas makin kecil, gitu gelombangnya. Jadi yang sini besar, tapi makin atas makin kecil. Tapi seiring dengan gelombang ini berakhir, maka makin sini makin gede, gitu. Jadi pada akhirnya di sini besar, kemudian di sini kecil, kecil, karena gelombangnya merambat dari bawah merambat ke atas. Nah, surface wave itu ada dua. Pertama gelombang relay, ya. Ininya i-nya nggak ada di sini, bentar. Ya. Bentar, saya cek. Nah. Oke, relay S. Nah, relay dan ada love. Nah, gelombang cinta. Nah, gelombang cinta inilah yang menghancurkan. Ini relay dan ada gelombang cinta. Nanti bisa dicek lah di internet ya, atau di buku ada contohnya. Kira-kira gitu Pak penjelasannya ya, sederhana. Ada ininya simulasinya, Bapak Ibu bisa cek ya di online ya. Silakan, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada segitu aja dulu ya Pak. Nanti kita akan lanjutkan lagi pukul 3. Pak, maaf mau tanya sebentar. Bentar sayang ya, Ibu kuliah dulu bentar. Pak, maaf mau tanya. Siap. Halo. Iya, Bu Okta nih Pak. Ya, mangga Bu Okta, mangga. Iya, yang kemarin itu kan saya juga menyaksikan yang kegiatan pembelajaran juga yang dari Bapak, cuman jadi agak kebagi dua nih, agak pusing juga karena kanan kiri device-nya. Terkait untuk pengerjaan tugas, itu yang di Fordis lebih dulu atau bagaimana Pak? Karena setiap Fordis kan berarti Bapak infoin dulu tugasnya ini, kita langsung masuk ke situ. Berarti ada Fordisnya selain Fordis yang ada di sistem berarti ya Pak? Ya, jadi Bapak Ibu silakan aja diisi Fordisnya. Kalau memang perlu untuk membuat Fordis baru, dibuat saja Bapak Ibu Fordis baru sesuai dengan aktivitas-aktivitas yang ada di modul. Kan itu kan ada aktivitas 1, ada aktivitas 2, ada aktivitas 3, silakan diisi forum diskusinya. Oh gitu, berarti double ya Pak, dari Bapak berarti sama satu lagi modul. Oh siap, terima kasih Pak. Boleh diisi, boleh ditambahkan, nanti itu juga membantu forum diskusi untuk menjawab Ibu di tugas akhir. Oh oke Bapak, ya terima kasih Pak. Yo, mangga. Bapak, Assalamualaikum Bapak. Mangga, siapa Bu Desi, mangga. Iya, Bapak punten masih menyambung Bu Okta nih Pak. Untuk teknisnya tugas yang dari Fordis modul, itu kita per kelompok atau bagaimana Pak? Sendiri-sendiri aja Bu, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri Bu. Jadi setiap orang harus posting gitu Pak? Di Fordis. Atau bagaimana? Tugas. Iya. Tugas akhir itu sendiri-sendiri. Kalau forum diskusi silakan isi sesuai dengan Ibu. Yang penting nanti terisi semuanya. Dalam Fordis itu banyak orang yang isi, tidak harus satu orang satu Fordis, satu orang semua Fordis diisi gitu. Iya, maksudnya kita boleh bekerja dalam kelompok Pak. Misalkan saya dengan teman dalam kelompok 1, itu ada yang posting, nanti kita mengomentari gitu Pak. Ya, apakah boleh. semua anggota Boleh. Kalau Fordis bebas Bu, Fordis mah silahkan bebas.
Oke, siap Ya, Pak. sok Terima aja. kasih Yang penting banyak. Bapak Ibu juga nggak terlalu keberatan untuk harus ngisi semuanya, itu juga lumayan minta waktu. Oke, enggak ada lagi? Kalau nggak ada lagi kita tutup dulu ya. Nanti kita ketemu lagi pukul 3 insya Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak. kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya.